Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 9E dari SMP Katolik Pakus Kristi Manado. Kini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kami, yaitu perbedaan suku dan budaya yang terdapat di Tondano. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Claudia Marlisa. Kenalkan, nama saya Evan Yonas Timeo dari kelompok 1 PPKN. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandria Rivena Wenas. Saya berasal dari kelompok 1 PPKN dari sekolah SMP Katolik Pakus Kristi Manado. Perkenalkan, nama saya Julio Lohobe, kelas 9E, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Aurelia Delari, nomor absen 4 dari kelas 9E. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Unsur-unsur tersebutlah yang menggambarkan akan perbedaan dalam keberagaman. Karena kita memiliki perbedaan akan diri kita sendiri, perbedaan itulah yang membawa kita untuk saling menggunakan keunikan kita masing-masing. Diansir dari Ensiklopedia Britannica 2015. Suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Kelompok etnis Tondano yang juga disebut Tolo dan Tonsingal adalah kelompok suku yang mendiami kawasan seputar Danau Tondano. Danau ini dijadikan sebagai simbol inti dari kesatuan teritorialnya. Kelompok etnis ini merupakan kelompok pendatang setelah kelompok Tombulu, Totembuan, dan Tonsea. Terdapat 4 subgrup yang bermukim di pesisir Danau Tondano tersebut, yaitu yang pertama, subgrup Toliang-Oki, yang pada awalnya disebut sebagai Tonsingal dan yang memasuki Minahasa serta mendiami daerah aliran Sungai Tondano di pinggiran Wenang dan Ares. Kini daerah Tikala, Ares, dan Kairali. Namun, karena selalu berkelahi dengan penduduk Tombulu dan Tonsea, mereka akhirnya diberikan tempat di tepi timur Danau Tondano. Mereka mendirikan desa Liang, yang kemudian pada perkembangannya mereka dipanggil dan diberi nama Toliang. Kelompok ini pun mengalami konflik internal dan terpecah dua. Yang tinggal menetap di desa ini menyebut diri dan desanya Toliang-Oki, sedangkan yang pindah ke daerah sebelah selatan disebut Toli Mambot. Subgrup Toliang-Oki ini berkembang dan mendiami kawasan dari desa Toliang-Oki menuju utara, yaitu kota Tondano, Tonsea Lama, sampai desa Sampiri. Yang kedua, subgrup Toli Mambot, pecahan dari kelompok Toliang, kini sudah menempati kawasan sebelah timur Danau Tondano, yaitu Kecamatan Eris, Rerer, dan Kombi. Yang ketiga, subgrup Tau Remboken, mendiami kawasan sebelah barat Danau Tondano, khususnya Kecamatan Remboken. Subgrup ini awalnya adalah kelompok pinggiran dari kelompok etnis Tombulu dan Tontemboan, dan kemudian bergabung dengan Tonsingal di seberang danau menjadi kelompok etnis Tondano. Yang keempat, subgrup Tau Kakas, menempati kawasan tepi selatan Danau Tondano, yaitu di Kecamatan Kakas kini. Sama seperti Tau Remboken, subgrup ini merupakan campuran dari kelompok pinggiran dari suku Totemboan yang berbaur dengan Toli Mambot. Selanjutnya, subgrup ini bergabung ke kelompok etnis Tondano. Menyempitnya lahan pertanian di kawasan Remboken dan Kakas mendorong sebagian warga untuk mengikuti program transmigrasi lokal, baik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada dasawarsa 1920-an ke daerah kolonialisasi di Minahasa Selatan maupun oleh pemerintah provinsi pada dasawarsa 1970-an ke daerah Dumoga. Hal ini menjadi pilihan terbaik karena kedua subgrup ini tidak mendapat mengambil lahan pertanian dari kelompok etnis Tombulu atau Totemboan. Dengan demikian, kini dapat ditemukan penduduk yang berasal dari Remboken dan Kakas yang bermukim di desa-desa Kecamatan Modoinding yang berbatasan dengan Kabupaten Bolaan Mongondo seperti Desa Wulur Mahatus, Maka Aruyen, Sinisir, Palelon,
dan Pinasungkulan. Sedangkan di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, penduduk asal Kakas mendiami desa Mogoyo Uung. Perlu ditambahkan juga di sini, keberadaan kelompok etnis yang menyebut dirinya Jawa Tondano sering disingkatkan menjadi Jaton. Mereka ini adalah keturunan dari pengikut Kiai Majah dan Imam Bonjol yang kawin dengan perempuan Tondano yang tetap menganut agama Islam. Karena pendidikannya, beberapa dari mereka sudah menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan baik di Minahasa, provinsi atau di pusat, sambil mempertahankan kekhasan kelompok etnisnya, yaitu Jaton. Dalam tanda kutip, hal ini tampak dari nama-nama keluarga yang dipakai. Misalnya Tubagus, yang memang bukan nama marga asli Minahasa, ujarnya. Sumber Dr. Paul Richard Ren Warin, Langgam Budaya Percikan Hati, tahun 2019. Terdapat juga macam-macam kebudayaan yang ada di Tondano seperti 1. Bahasa daerah. Bahasa Tondano atau Tolour, Tondano, Toulor adalah sebuah bahasa Melayu Polinesia yang dipertuturkan di daerah ujung timur Laut Sulawesi, Indonesia. Bahasa yang termasuk dalam rumpuan bahasa Minahasa ini mempunyai kesamaan yang tinggi dengan bahasa Tombulu dan bahasa Tonsea. Bahasa Tondano memiliki 3 dialek, yaitu Tondano, Kakas, dan Rembokan. 2. Tarian daerah. Seperti yang kita ketahui, kota Tondano ini termasuk daerah Minahasa juga. Berikut merupakan contoh tarian daerahnya. Tari Maengket, Mawe Kamberu. Pemimpin tari menjentikan jari dengan tujuan mengundang Dewi turun ke bumi. Filosofi gerakannya adalah bersyukur kepada Tuhan atas hasil pertanian yang melimpah ruah. Merambak berasal dari kata rambak yang artinya menyentakkan kaki ke lantai. Pada masa lalu, orang Minahasa membangun rumah dengan cara bergotong royong dan saling bergiliran, sehingga biaya dan tenaga ditanggung bersama-sama. Lalayaan bersama dari kata tambak yang memiliki arti ingat. Babak ini menggambarkan tentang pemuda-pemudi Minahasa mencari jodoh. Tari Kabasaran. Cakalele menurut bahasa Minahasa berasal dari kata caka yang artinya adalah bertarung dan lele artinya mengejar. Di babak cakalele ini, gerakan para penarinya benar-benar didominasi oleh gerakan layaknya berkelahi, seperti melakukan pukulan, mengejar, dan juga melompat-lompat. Pada zaman dahulu, rondo cakalele ini ditarikan pada saat sebelum pertempuran atau saat perang dimulai kembali. Kemoyak dalam bahasa Minahasa sendiri berasal dari kata koyak yang berarti mengayunkan senjata yang dibawa. Kata koyak juga bisa diartikan membujuk roh lawan atau musuh yang jasadnya terbunuh dalam pertempuran. Gerakan ini dilakukan agar roh bisa tenang dalam sifat istirahat mereka. Di babak kemoyak ini, para penarinya benar-benar memainkan senjata dengan gerakan mendorong maju. Pada babak ini, tarian juga diikuti oleh puisi yang dinyanyikan oleh seorang pemimpin tari dan akan disambut dengan sorakan para prajurit. Lalayaan. Lalu yang terakhir adalah babak lalayaan. Ronde di mana para penari akan menari dengan bebas dan juga riang gembira. Berbeda halnya dengan ronde sebelumnya yang menuntut penari untuk tampak serius segi gerak maupun ekspresinya. Di lalayaan ini, para penari bisa menari dengan tersenyum dan melepaskan diri dari wajah yang dituntut ganas. Tari Katrili. Tarian ini dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat kepada Dewi Penari yang dikenal sebagai Ruwintu dan Dewi Kesuburan.
Karena masyarakat bersyukur pada kedua dewa tersebut, mereka mengekspresikannya dalam bentuk tari yang berkaitan dengan corak kehidupan masyarakat agraris pada zaman dahulu. Meski demikian, tidak semua tari tradisional Minahasa berhubungan dengan corak hidup masyarakatnya yang agraris. Tari Katriri misalnya. Tarian yang kerap dipentaskan oleh muda-mudi ini merupakan tarian hasil persinggungan budaya Minahasa dengan budaya Eropa, yakni Portugis Spanyol. 3. Lagu daerah. Sama seperti tarian daerahnya, Kota Tondano yang juga merupakan bagian dari Minahasa memiliki lagu daerah dari suku Minahasa. Maka dari itu, musik daerah Kota Tondano juga dapat kita ambil contoh, salah satunya seperti musik daerah 1. Esamokan. Lagu Esamokan bercerita tentang harapan seorang terhadap seseorang. Namun selalu ada ketidakberdayaan manusia untuk memenuhi keinginan satu sama lain. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan memiliki segalanya dan kepadanya manusia meminta, termasuk agar Tuhan senantiasa menjaga cinta kita. 2. Sipatokaan. Lagunya adalah bercerita tentang si ibu dan si anak yang bernama Sipatokaan. Mungkin karena susahnya mencari uang di kampung atau ingin berkembang otaknya di kota besar, makanya si anak diberi bekal untuk di perantauan nantinya. 3. O Inani Keke. Arti judul lagu O Inani Keke ini adalah O ibunya Keke. Kata Keke sendiri dalam beberapa bahasa Minahasa dapat diartikan sebagai sebutan atau panggilan kesayangan untuk anak perempuan. 4. Pakaian daerah. Sama seperti tarian daerah dan lagu daerahnya, Kota Tondano juga memiliki pakaian daerah dari suku Minahasa seperti pakaian tradisional Tonaas, Wangko, dan Walian Wangko. Kedua pakaian ini adalah pakaian pembuka adat yang didominasi dengan warna hitam. Pakaian Tonaas Wangko adalah sebuah kemeja berlengan panjang yang memiliki kerat tinggi berkancing dan tanpa memiliki saku. Pada bagian kemejanya dihiasi dengan motif bunga padi. Motif ini terletak pada leher baju dan sepanjang ujung baju bagian depan. 5. Musik daerah. Seperti yang kita telah ketahui bersama, Kota Tondano juga mengambil musik daerah yang sama di suku Minahasa ini, seperti salah satunya adalah kolintang. Kolintang atau kulintang adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Alat musik ini dapat dimainkan dengan diiringi oleh gong, tergantung yang lebih besar, dan juga drum. 6. Rumah adat. Sama seperti musik daerah, tarian daerah, pakaian daerah, Kota Tondano juga mengambil rumah adat pada suku Minahasa yang dikenal dengan rumah pewaris. Rumah pewaris atau Walewangko adalah rumah adat daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa dahulu dikenal dengan nama Tanah Malesung yang merupakan daerah semenanjung tempat persinggahan bangsa Portugis dan juga Spanyol. Oleh karena tanahnya yang subur, bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol akhirnya tertarik dengan daerah tersebut. Di dalam perbedaan pasti akan terjadinya konflik. Dalam kasus kali ini, berdasarkan tribunmanado.co.id, peristiwa berdarah antara warga kampung Jawa Tondano yang merupakan etnis Jaton atau Jawa Tondano dan warga Marawas yang merupakan warga asli Minahasa, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, pada Minggu 14 Juni 2020 lalu nyaris menjadi pertikaian berbau sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa dampak dari perkelahian antar kelompok ini terhadap warga? Perkelahian yang pecah di perkebunan Lembean tak jauh dari perkebunan warga ini memakan korban 1 meninggal dari Kelurahan Marawas dan 2 korban luka-luka dari Kelurahan Kampung Jawa Tondano. Apa yang memicu pertikaian berbau sara, suku, agama, ras antar golongan? Dari kedua warga, berdasarkan keterangan polisi, perkelahian ini dipicu saling mengejek antar kelompok warga dari masing-masing kelurahan yang saat itu sama-sama sedang membersihkan kebun. Emosi membludak, pertikaian pun tak terhindarkan, korban jiwa dan luka-luka jatuh. Solusi apa yang dilakukan untuk mendamaikan kedua masyarakat atau kelompok etnis tersebut? Solusi yang dilakukan yaitu dengan yang pertama, dengan bantuan personel TNI dan Polri
harus melakukan pengamanan ketat di 2 kampung tersebut. Lalu yang kedua, Polres Minahasa sesegera mungkin mempertemukan kedua belah pihak untuk bermusyawarah agar tak terjadi bentrok susulan dan bisa segera berdamai. Kesimpulannya adalah, suku dan budaya yang terdapat di Tondano beragam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena keberagaman ini, pendapat dan cara berpikir setiap suku dan budaya akan berbeda. Hal itu menyebabkan konflik yang harus ditangani. Tapi, keberagaman ini tidak hanya menciptakan konfliknya saja, tetapi juga menciptakan toleransi, contohnya bergotong royong, saling membantu dan peduli, juga melestarikan budaya dengan pementasan tari maengket, kabasaran, kolintang, dan lain-lain membuat anak muda menyadari bahwa perbedaan suku dan budaya itu menjadikan kota Tondano kota yang beragam akan suku dan budaya.まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。